Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam acara belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Kami patut menyampaikan ucapan syukur limpah terima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga pada malam hari ini, di malam yang kelima, kita dipertemukan kembali untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan belajar dengan satu topik yang tidak kalah menariknya, yang perlu diketahui oleh kita semua pada malam hari ini. Mungkin Saudara Boy bisa menyampaikan judul topik kita pada malam hari ini. Ya, baik Pak Pendeta. Jadi, malam ini kita akan sama-sama belajar mengenai keilahian Kristus. Keilahian Kristus. Ya, keilahian Kristus. Saya pikir ini judul yang sangat menantang sekali, yang perlu kita ketahui bersama. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada seluruh para peserta yang sudah bergabung dalam aplikasi Zoom pada malam hari ini. Kami ingatkan kembali kepada kita semua, apabila kita punya pertanyaan, kita langsung chat melalui kolom Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Zoom. Luar biasa. Anda bertanya, kami jawab. Sudah tentu hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea akan memberikan jawabannya. Dan pada malam hari ini juga, jawaban-jawaban yang sudah diberikan melalui chat kolom Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Zoom akan dijawab oleh hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea. Tapi kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Boy. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, limpah puji syukur kami panjatkan pada malam hari ini Bapa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau sudah pimpin kami sepanjang satu hari ini ya Bapa. Sekarang kami akan memulaikan belajar Alkitab interaktif online kami ya Bapa. Kiranya Engkau berberkati agar apa yang kami ikuti pada malam hari ini kami boleh dapat terapkan dalam kehidupan kami agar kami lebih hari lebih setia kepadamu ya Bapa. Berkati Bapak Pendeta Rindu Hutapea yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini Bapa, agar dia boleh dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati peralatan yang kami gunakan, sinyal juga ya Bapa, agar semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih banyak kepada Saudara Boy yang sudah memimpin doa pembukaan pada malam hari ini. Untuk itu, siapkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan yang sangat menarik yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam ini kita bertemu kembali. Pendeta Kanajo dan Saudara Boy, saya setiap malam, 5 malam berturut-turut nama saya sudah selalu sebutkan. Pendeta Rindu Hutapea. Saya jadi rindu bertemu dengan saudara. Oleh karena nama saya sudah sebut-sebut, sekali lagi saya jadi rindu bertemu dengan saudara. Kapan itu saya tidak tahu. Ya, tetapi dengan menyebutkan nama saya Pendeta Rindu, sekali lagi saya rindu bertemu dengan saudara. Mudah-mudahan corona cepat berlalu, kita bisa bertemu. Dan saudara-saudaraku yang lain pun yang setiap malam hadir bersama-sama. Tuhan itu sangat ajaib. Tidak ada yang mustahil kita bisa bertemu. Dan kalau kita tidak bertemu di dunia, saya rindu kita bertemu di surga nanti. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat malam, kita bertemu kembali untuk belajar Alkitab di malam hari ini. Tadi malam ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama disampaikan oleh Saudara Gisel Sirituka. Ya. Pertanyaannya ialah, kalau tulang-tulang Tuhan pada waktu itu patah, berarti rencana keselamatan tidak digenapi. Nah, pertanyaan kalau, ini jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Karena kalau, kan gitu kan. Jika atau kalau. Nah, jawab sekali lagi, kalau pertanyaannya itu, jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Tetapi, karena ini adalah nubuatan, datangnya dari Tuhan melalui nabi, berarti itu benar.
kalau nubuatannya tidak digenapi, berarti apa yang disampaikan itu berarti adalah nabi palsu. Ya, nabi palsu. Jadi apa yang disampaikan itu melalui nabi tersebut itu terjadi, dan kalau dari sekali lagi dia berarti nabi palsu. Nah, kita lihat apa nubuatan itu? Nubuatannya itulah dalam Mazmur 34 ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Itu dinyatakan, itu nubuatannya. Ya, lalu itu digenapi. Di mana digenapi? Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya, ingat, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nah, sekali lagi, ini tidak kita mengatakan kalau berarti itu nubuatannya tidak benar atau palsu, nabinya nabi palsu. Tapi karena ini datang daripada Allah, itulah yang terjadi. Karena Allah memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan itu terjadi karena Allah itu Allah Maha Tahu. Baik, ada kelanjutannya sebenarnya dikatakan apa itu tradisi tulang-tulang dipatahkan itu. Nah, saudara bisa membaca di keterangan tapi yang saya dapatkan satu, ya, kenapa dipatahkan tulang-tulang itu mempercepat proses kematian. Ya, kedua ialah bisa saja ada orang datang melepaskan dia lalu dia bisa lari. Nah, itu persepsi. Jadi ini hal-hal kenapa itu harus patahkan tulangnya itulah alasannya. Tapi yang alkitabiahnya di sinilah nubuatan itu digenapi karena Allah yang menyatakan nubuatan tersebut. Baik, yang kedua pertanyaan datang dari ini tidak disebutkan namanya. Ketika kelahiran Yesus, kenapa hanya orang Majus yang tahu? Dari siapa mereka dan tahu dari mana mereka? Kecuali gembala di padang yang diberitahu oleh malaikat. Baik, dalam Matius pasal 2 ayat 1, disebutkan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus ke Yerusalem. Kemana mereka? Ke Yerusalem. Mereka datang dulu ke Yerusalem. Lalu kemudian Herodes kaget dia kan? Kaget dia. Kenapa kaget? Karena ada raja yang lahir. Lalu dipanggillah siapa? Ahli-ahli Taurat dipanggil. Nah, pada waktu dipanggil itu mereka tahu. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya bukan hanya orang Majus yang tahu, tapi orang-orang nabi, pemimpin-pemimpin agama pada saat itu juga mereka tahu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau tahu. Buktinya, orang Majus itu bertanya kepada mereka, di mana itu? Mereka kasih tahu. Berarti mereka tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Jadi hati-hati saudaraku kalau kita sudah tahu tapi tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Nah, inilah orang ini. Herodes bertanya kepada ahli-ahli Taurat ataupun orang Farisi pada saat itu, mereka tahu. Apa jawaban mereka? Jawaban di sana. Alasan mereka datang. Ya. Matius 2 ayat 2. Kenapa mereka datang? Nah ini, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang ini, orang melihat bintangnya. Ya, orang melihat bintang siapa? Bintang luar biasa. Bintang daripada kehadiran lahirnya Yesus itu dilihat oleh orang Majus. Sekali lagi, dalam King James Version dikatakan orang Majus, wise men, orang bijaksana. Wah, kita tahu ada ahli-ahli perbintangan. Jadi mereka ada bintang yang aneh ini. Bintang apa ini? Nah, mereka tahu ada sesuatu yang terjadi. Ada raja yang lahir. Mereka pergi. Jadi orang Majus ini orang yang pintar, orang yang bijaksana. Dari situ mereka tahu. Jadi bukan hanya orang Majus yang tahu, tapi orang-orang ahli-ahli hukum dan ahli Taurat pun tahu mereka, tapi tidak mau tahu. Di situ masalahnya. Lalu kemudian, Matius 12 ayat 2, dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini, orang-orang Majus ini setelah bertemu dengan Yesus, ada
penglihatan melalui mimpi yang Tuhan berikan kepada orang Majusi supaya jangan mereka kembali kepada Herodes. Bayangkan, lihat bagaimana Allah turut campur tangan kepada orang Majusi ini supaya mereka jangan kembali ke jalan yang sama, dan mereka ikutin itu. Jadi orang Majus, orang bijaksana ini, orang berhikmat ini dituntun oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka percaya melalui pengetahuan mereka, melalui iman mereka, mereka dapat menerima tuntunan Tuhan. Nah, orang-orang ahli hukum mereka tahu, tapi tidak memiliki iman atau tidak mau menurut. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi orang Majus dari timur yang orang bijaksana datang, mereka dituntun oleh pengetahuan dan tambah dengan iman, dan mereka kan apa? Mereka datang kepada Tuhan. Baik, itu mungkin penjelasan yang saya dapat melalui Alkitab ya. Ini jawaban dari firman Tuhan, karena kita belajar firman Tuhan. Baik, kita akan sekarang kita masuk kepada topik pelajaran kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dan muliakan, kami puji nama-Mu pada malam hari ini, karena kami memiliki Alkitab sebagai firman Tuhan, yang menuntun kami memperoleh kebenaran, dan menuntun kami untuk memiliki iman melalui kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan urapi hamba-Mu agar berbicara sesuai dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Baik, malam hari ini sebagaimana oleh Pendeta Kanajo dan Saudara Boy katakan tadi, satu pelajaran yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena judulnya ialah keilahian Kristus atau kealahan Kristus. Salah satu pertanyaan yang paling menggugah dicatat oleh Matius dalam Matius 22 ayat 42. Apa itu? Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Jadi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Mereka sudah bersama-sama, sekian tahun lamanya, Yesus mau melihat, Yesus mau menguji sejauh mana pengetahuan mereka tentang Yesus yang mana mereka sudah bersama-sama. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang keilahiannya? Apakah Yesus Allah? Lalu kemudian Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya, yang tercatat di sini supaya kamu percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Wah, sangat kuat ayat ini mengatakan, supaya kita percaya dan oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita percaya, memperoleh iman, dan memperoleh hidup. Ya, memiliki iman dan memperoleh hidup di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Ya. Kenapa? Oleh karena di situ katakan Mesiaslah Anak Allah. Oke, apakah cukup dengan pernyataan itu kita bisa menerima? Ya, apakah cukup dengan pernyataan Yohanes 20 ayat 31 ini cukup bagi kita untuk mengatakan, oh ya. Nah, kita akan belajar bagaimana bukti-buktinya. Ya, apa yang dikatakan oleh firman ini, ditulis di sini, dicatat di sini, untuk kita bisa belajar bersama-sama. Baik, oleh imanmu dikatakan. Apa itu iman? Iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi yang kita gunakan sekarang ialah iman. Ya, iman. Berbicara tentang iman itu ada hubungan dengan agama. Karena hanya orang beragama yang memiliki iman. Ya. Baik. Kenapa? Oleh karena
dikatakan karena iman kita mengerti bahwa dalam semesta, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekarang ini supaya kita memiliki iman, percaya, dan lebih dalam lagi memiliki iman, bukan memiliki logika. Karena logika itu sebenarnya iman lebih tinggi daripada logika. Logika itu ada batasnya. Tapi kalau iman tidak ada batasnya. Kenapa saya katakan demikian? Ini firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Satu kali, waktu pertama sekali itu kapal Kambuna dari Jakarta ke Manado. Pertama sekali, ya. Lalu saya kebetulan ikut di dalam kapal Kambuna itu. Kapal Kambuna itu didatangkan dari Jerman. Saya kebetulan bertemu di atas, di dek di atas itu, lalu bertemu dengan orang Jerman yang sebagai teknisi daripada kapal itu masih ikut di sana. Lalu saya berkenalan dengan dia, lalu dikasih tahu bahwa dia teknisi kapal itu, lalu ditanya, kamu siapa? Lalu saya katakan, saya adalah seorang pendeta. Lalu dikatakan, pendeta itu apa pekerjaannya sebenarnya? Saya katakan, saya membimbing umat untuk percaya Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, bagaimana kamu tahu ada Tuhan? Memangnya kamu pernah ketemu dengan Tuhan? Lalu terjadilah dialog. Dikatakan, saya tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia seorang ateis. Lalu saya tanya kepada dia, kamu percaya ada ibumu? Oh, dia katakan, saya percaya. Dari mana kamu tahu itu ibumu? Jangan-jangan kamu diambil dari jalanan sana. Lalu ibu, oh ya, saya tahu dia ibu saya, dikatakan. Kamu lihat kamu dilahirkan? Tidak. Kenapa kamu tahu itu ibumu? Ya, karena ibu saya katakan dia ibu saya. Oh ya, nah sekarang kamu percaya itu ibu? Percaya. Begitu juga, kamu tidak tahu dan kamu tidak lihat kamu dilahirkan, tetapi kamu percaya itu ibumu. Begitu juga lah, Allah, bulan, matahari diciptakan. Siapa yang menciptakan? Saya tidak lihat, tapi ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah. Oh, dikatakan, betul juga. Ya, betul juga dikatakan kepada saya. Akhirnya, ya, boleh juga dipertimbangkan itu. Dia katakan kepada saya. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, iman itu bukan hanya sekedar imajinasi, tapi iman itu satu keyakinan yang kokoh, seperti dikatakan percaya segala sesuatu yang kita tidak lihat. Allah tidak pernah kita lihat, tetapi melalui ciptaannya kita dapat melihat mengenal dia. Apakah Yesus Allah? Oke, sekarang dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini saya sudah kutip tadi malam juga ya. Jadi, siapa yang melahirkan itu? Anak darah itu melahirkan seorang anak laki-laki, disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Nah, bagaimana prosesnya itu? Kita bisa lihat. Nah, dalam Lukas pasal 1 ayat 26-35. Malaikat Gabriel datang memberitahukan kepada perempuan tersebut. Ya, siapa itu perempuan? Maria. Kata Maria kepada bahwa ya Maria itu kan mengandung. Ya. Tapi situasinya, kondisinya pada saat itu dia belum menikah, belum punya suami. Makanya kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kita tahu orang yang bersuamilah yang bisa memiliki anak. Dan Maria mengatakan, aku belum bersuami. Lalu apa jawaban malaikat itu? Oke, ayat 35.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Baik, sekarang coba kita ikuti, ya, bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria bahwa dia akan hamil atau akan mengandung. Tetapi anak dalam kandungannya itu dari mana? Dari Roh Kudus. Kenapa? Oleh karena memang dia belum punya suami, ya, belum punya suami. Nah, kalau secara manusia mungkin malu dong, hamil tidak ada suami, kan gitu. Tetapi ini malaikat itu meyakinkan dia, anak itu, ya, atas kuasa Allah yang Maha Tinggi yang menaungi engkau. Disebutkan anak itu akan kau lahirkan dan disebut kudus. Anak siapa? Anak Allah. Dia digunakan Allah, dia dipercaya oleh Allah untuk melahirkan seorang anak yang bukan dari bibit manusia, tapi oleh karena kuasa Allah, mujizat Allah yang menanamkan, yang memberikan, ya, seorang anak yang akan lahir dari Maria. Ayat 37, kenapa itu bisa terjadi? Ya, malaikat mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada. Jadi Maria menerima akan hal tersebut karena malaikat itu mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah yang terjadi, proses di mana Yesus lahir bukan karena hasil pernikahan, tapi Roh Kudus atau kuasa Allah yang Maha Tinggi. Itulah yang membuat suatu peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa itu terjadi untuk datang di dalam dunia ini, kelahiran Yesus. Baik, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, oke. Baik. Firman itu waktu dunia diciptakan Allah berfirman, ya. Nah, sekarang firman itu telah menjadi manusia, ya. Waktu manusia belum ada, waktu dunia ini belum ada, firman itu sudah ada. Sekarang firman itu menjadi manusia. Siapa firman itu? Itulah yang menciptakan dunia ini dan juga menciptakan manusia. Nah, kita lihat itu sekali lagi, logika manusia, akal manusia yang terlalu terbatas ini, kita tidak bisa mendalami bagaimana. Tetapi melalui iman, melalui firman, dinyatakan kepada saudara dan saya, betapa ajaibnya kuasa kasih Tuhan itu. Baik, Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu Allah. Ingat, sekali lagi, waktu penciptaan Allah berfirman. Firman itu adalah Allah dikatakan di sini. Sekarang menjelma jadi apa? Jadi manusia. Itu penjelasan dari firman Tuhan yang kita pelajari. Oke, bagaimana Bapak menunjukkan Yesus? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pada waktu Yesus lahir di dunia ini, melalui kandungan daripada Maria, bukan anak Maria, tapi anak Allah, lalu Allah mengatakan, sekali lagi, Maria mengandung bukan anak Maria, tapi anak Allah disebutkan. Lalu Yesus, ya, pada waktu Bapa menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku. Jadi bagaimana urutannya sekarang ini jelas. Ya, waktu Yesus lahir dari kandungan Maria, dikatakan anak Allah. Dan sekarang pun Allah mengaku, inilah anakku yang kukasihi. Baik.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Wah. Jadi jelas ia pada mulanya bersama-sama dengan sekarang datang ke dunia ini menjelma jadi manusia melalui rahim daripada Maria dan lahir sebagai anak Allah. Nah, tadinya bersama-sama Allah, sekarang ya ada bersama-sama dengan manusia. Dan ia mengatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Baik, Yohanes 17 ayat 24. Sudah ada bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan. Ini jelas-jelas menyatakan kepada kita bahwa keilahian, kealahan Yesus itu adalah benar-benar ada di dalam dirinya. Oleh karena apa? Sudah ada bersama-sama Bapa sebelum dunia dijadikan. Ini bukti-bukti dari Alkitab yang menyatakan kepada saudara dan saya. Lalu kemudian, ya Bapa, aku mau, ini kata Yesus ya, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepada aku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu Yesus ada di dunia ini, dan orang yang percaya kepadanya, dan saudara juga yang percaya kepadanya, inilah pernyataan Yesus kepada Bapa. Pernyataan ini jangan jelas. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang kasih, kita akan pelajari hari-hari berikutnya bagaimana usaha Yesus untuk supaya saudara dan dia akan bersama-sama. Sekali lagi, Yesus tidak sia-sia datang ke dalam dunia ini karena dia berusaha, bahkan dia berjanji dia akan datang supaya kita bersama-sama dengan dia. Dan selanjutnya dikatakan, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi sesuatu yang kasih, Yesus tidak egois. Justru Yesus sangat penuh kasih, sangat peduli, sangat rela berkorban untuk saudara dan saya. Dan pernyataannya ini akan diwujudkan di dalam kehidupan masa depan kita. Baik, Yohanes 8 ayat 58. Aku telah ada sebelum Abraham ada. Nah, Yesus juga mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah, saudara bisa bayangkan, berapa ribu tahun yang lalu, ya, Yesus lahir, ya, dan kemudian Abraham. Jadi sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Ribu tahun yang lalu sudah ada. Itu menyatakan kehadiran, keberadaan Yesus sebagai keilahiannya ada. Karena sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Baik. Keluaran 3 ayat 4-6. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Ini kata Tuhan kepada Musa, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu dia katakan, akulah Allah Yahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus ini, aku ada sebelum Abraham, dikatakan ini. Dia jelaskan lagi dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ini. Saudaraku, sekali lagi, imanlah yang menuntun kita untuk menerima ini. Kalau logika, tidak bisa. Bagaimana ini? Dirunut dari mana ini? Tapi iman melalui firman Tuhan yang kita pelajari dapat menerima pernyataan-pernyataan yang cukup jelas ini untuk kita dapat menerima Yesus memiliki keilahian atau Yesus sebagai Allah. Baik. Bagaimana Bapa menunjukkan Yesus?
Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sudah sebutkan tadi ya, pada waktu Yesus dibaptiskan ini. Dengan jelas banyak orang mendengarkan kata-kata itu sebagai satu pengakuan dari sorga bahwa dialah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Bukti-bukti keilahian Yesus. Kita lihat lagi bukti-bukti keilahiannya. Apa bukti-buktinya? Oke. Lukas pasal 5 ayat 20-12. Mengampuni dosa. Kata Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Baik, Yesus mengatakan kepada mereka, dosamu sudah diampuni. Siapa yang dapat mengampuni dosa? Hanya Allah. Itu bukti bahwa Yesus memiliki keilahian atau keilahian. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Lalu kemudian, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Jadi orang yang mendengarkan pada saat itu, bahkan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, tidak percaya. Makanya kata siapa yang menghujat Allah ini? Tapi jawabannya sangat. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus mengatakan supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Itu dinyatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang meragukan atau yang tidak percaya tentang kata-katanya. Di mana Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Yesus mengatakan supaya kamu percaya bahwa saya dapat mengampuni dosa. Baik. Dalam Yohanes pasal 20-28 pernyataan Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi pengakuan yang sangat nyata daripada Thomas ini mengatakan bahwa ini Yesus itu dialah Tuhan dan dia juga Allah. Baik. Ibrani pasal 1 ayat 8. Pernyataan Allah Bapa. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, jadi pernyataan Allah ini kepada kita melalui firman ini dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata. Siapa itu? Itu Bapa sendiri. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Artinya, ialah Allah yang kita sembah sejak dahulu dan sampai sekarang, tetap untuk selamanya. Dan kerajaannya, waktu kita pelajari, setan mengklaim bahwa dunia ini miliknya. Tetapi Allah menunjukkan bahwa dunia ini adalah miliknya. Bahwa dunia ini adalah dalam kuasaannya. Dan dikatakan tongkat kerajaan tidak akan berlalu. Dan tongkat kebenaran itu ada dalam Allah sendiri. Itulah pernyataan Allah Bapa yang menyatakan siapa anak itu yang turut berkuasa di dalam dunia ini. Baik, Yesaya 9 ayat 6. Yesus kekal selama-lamanya. Ini satu nubuatan daripada Nabi Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah lahir, diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah kita lihat makin jelas pernyataan daripada nubuat ini. Bahwa seorang anak telah. Siapa itu maksudnya? Yaitu Yesus Kristus yang lahir. Ya. Dan di lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dengan kata lain, kelahirannya itu memang sangat hina di kandang domba. Tetapi itu menunjukkan bagaimana Allah itu Allah yang mau merendahkan hatinya. Ya. Tapi bukan berarti dengan lahirnya di kandang domba, kehinaan itu menjadi satu tolak ukur bagi kita bahwa dia tidak memiliki kuasa. Buktinya kita lihat bagaimana dia berkuasa. Ya. Dan hal inilah yang kita lihat
dan kita saksikan dan Alkitab nyatakan ya bahwa Dialah Allah perkasa. Baik. Yesus tidak takluk kepada maut. Dalam 1 Timotius 6 ayat 15 sampai 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dan terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa kekal selama-lamanya. Yesus ya tidak takluk kepada kematian. Ingat ya, Yesus sebagai Allah tidak takluk kepada kematian. Itulah sebabnya waktu yang lalu saya katakan Yesus berkata di salib itu Eloi Eloi lama sabachthani. Allah itu berpisah dengan kemanusiaan. Yesus mati sebagai manusia, tapi Allah tidak mati. Dan kemudian sebagai kealahan itu berpisah dan kemudian hidup. Maka ini katakan tidak takut kepada maut. Ya. Bersemayam terang yang tak terhampiri. Inilah apa yang nyatakan firman Tuhan ini yang luar biasa. Tidak ada seorang seperti Dia. Tidak ada orang lain yang seperti Dia. Di dunia ini hanya Yesus satu-satunya di mana pernyataan ini, di mana Dia tidak takluk kepada maut. Buktinya Dia bangkit. Baik, kita lihat lagi. Wahyu pasal 1 ayat 18. Yesus memegang kunci maut. Dia katakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Orang yang pernah mati dan kemudian bangkit, dia katakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa artinya? Kunci maut dan kerajaan maut. Lalu saudaraku, mungkin ada orang mati dari pesawat, tidak ditemukan jenazahnya. Ada orang mati tenggelam di laut, tidak ditemukan jenazahnya. Atau mati, ya, dengan katakanlah baik-baik ada kuburannya. Nah, dia mengatakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi mati bagaimanapun, Yesus dapat memberikan. Dia memegang kunci maut itu. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, dia memegang kunci maut, dia dapat menghidupkannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini memberikan jaminan yang sangat kuat dan sangat pasti. Ya, mati dimanapun kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia memegang kunci maut itu, dan Dia dapat mengalahkan maut, karena memang Dia sudah mengalahkan maut itu, dan Dia sudah hidup kembali. Baik, Filipi pasal 2 ayat 2 sampai. Ia melepaskan keilahiannya untuk menjadi juru selamat. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia? Dia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan saudara. Untuk menyelamatkan manusia. Selanjutnya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat bagaimana ayat ini menjelaskan kepada saudara dan kepada kita semuanya, bahwa keserupaan, ya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu. Demi apa? Dia tidak mempertahankan. Demi apa? Supaya dia bisa dapat datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat. Jadi Yesus lahir. Ingat tadi yang kita pelajari, Gabriel datang, lalu Gabriel mengatakan, kamu akan apa? Akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia tidak punya suami. Yesus lahir dengan proses itu. Dia melepaskan keilahiannya. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Yesus dari apa ya, kalau manusia kan sperma. Tapi ini Yesus datang menjadi sangat kecil. Masuk di dalam Tuhan dengan kuasa Tuhan. Dalam rahim Maria.
kemudian bertumbuh dan lahir. Itulah yang dikatakan Yesus, melepaskan keilahiannya untuk menjadi juru selamat. Bahkan dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Proses itulah yang terkadang oleh logika manusia banyak tidak terima. Mana mungkin. Tetapi Alkitab ini, melalui iman kita, melalui pernyataan Allah, melalui pernyataan Yesus Kristus, bahwa dialah Allah yang datang ke dalam dunia ini, menjelma jadi manusia, jadi juru selamat, meninggalkan rupa Allah, dan kemudian bahkan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah yang luar biasa atas kasih, pertolongan, kepedulian Allah untuk saudara dan saya, agar saudara dan saya bisa lepas dari genggaman maut dan kuasa setan. Baik. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat sekali lagi, Yesus mati sebagai manusia. Dan apa yang dikatakan di sini? Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Malam hari ini kita sudah belajar. Mari kita, saya mau ngajak kita juga, mari kita mengaku dengan lidah kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Karena dialah juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Yesus menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa Allah. Bagaimana caranya? Dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai Allah. Karena dia tahu, katakan, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kalau kita belajar ini, sungguh banyak pernyataan Yesus, dia tahu hati-hati daripada siapa? Manusia waktu dia dalam dunia ini. Itu menunjukkan keilahiannya sebagai Allah. Ya. Waktu Judas mau menjual dia, tadi malam kita lihat, dia tahu Judas akan menjual dia. Ya, dia tahu Judas akan mengkhianati dia. Inilah bahwa Yesus mengetahui isi hati kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini pun Tuhan tahu isi hati kita. Walaupun dia sudah hadir bersama-sama dengan kita. Kehadiran Yesus, bukti kehadiran Yesus dalam dunia ini membuktikan dia mengetahui hati manusia itu menunjukkan bahwa dia sebagai Allah. Oke. Yohanes 13 ayat yang ke-19. Punya kuasa menyatakan masa depan. Dia mengatakan begini, Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu pun percaya bahwa akulah dia. Nah, saudaraku, kalau kita baca kitab Matius 24 dan 25, itu pernyataan Yesus tentang masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, dia mengatakan, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Ya. Jadi sesuatu yang kasih dalam Tuhan, apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini melalui Injil, dia sudah nyampaikan itu. Dia mengatakan itu. Itu sekali lagi bukti pernyataan, bukti kenyataan bahwa dia adalah Allah. Ya. Dan dikatakan, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Nah, menumbuhkan iman kita, mengokohkan kepercayaan kita tentang hal-hal yang dinyatakan oleh Yesus yang akan terjadi, yang disebut sebagai nubuatan, sebagaimana kita pelajari ini. Oke, punya kuasa memberi hidup. Yohanes 5:21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikianlah juga anak
menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dan saudaraku, kita tahu Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Nanti kita akan lihat sebagai kesimpulannya, saya akan mengajak kita melihat bagaimana kuasa yang dimiliki oleh Yesus di dalam kehidupannya sebagai Allah, sebagai manusia yang dapat berkuasa atas hidup manusia yang dinyatakan kepada saudara dan saya. Baik, inilah pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Yesus dalam kuasanya untuk memberi kehidupan dan menyatakan masa depan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara percaya, apa yang terjadi? Ya. Kalau saudara menerima, apa yang terjadi? Saudara dijadikan sebagai anak-anak Allah. Ya. Percayalah. Oleh sebab itu, himbauan saya dan ajakan saya, percayalah kepada Yesus. Kalau saudara percaya, saudara diberikan jadi apa? Anak-anak Allah. Kenapa? Oleh karena melalui Yesus Kristus, kita dijadikan sebagai anak-anak Allah yang percaya di dalam namanya tersebut. Yesus memiliki hak istimewa dan hak prerogatif kealahan. Ini jelas melalui pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini, inilah yang dimiliki. Yesus memiliki hak prerogatif kealahan. Baik, kesimpulan. Roma pasal 1 ayat 4. Dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Seandainya Yesus mati dan tidak bangkit, saudara, aku tidak perlu percaya kepada dia. Tetapi karena dia mati dan bangkit, dikatakan. Lalu kemudian, ia anak Allah yang berkuasa. Tuh, dia anak Allah yang berkuasa. Saya akan tunjukkan kepada ayat-ayat ini. Dia sebagai Tuhan. Malam hari ini, sekali lagi pertama, percayalah kepada dia. Dan terimalah dia. Maka sudah akan dibagikan sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan dia berkuasa. Yesus berkuasa. Kalau saudara terima dia, dan saudara menjadi anak-anak Allah, maka dia berkuasa atas hidup saudara. Artinya apa? Kalaupun saudara mati, saudara bisa hidup kembali. Di dalam hidup kita ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, memiliki pengharapan, memiliki iman, memiliki jaminan. Sangat kita butuhkan, saudara. Kalau kita memiliki jaminan yang pasti, oh saudaraku, saudara tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut. Nah inilah jaminan. Apa itu? Katakan yang tolong diingat ayat-ayat ini ya. Tolong. Ayat ini sangat-sangat penting. Ada 4 ayat ini saya titipkan. Tolong diingat. Baik-baik. Yang pertama adalah Yohanes 11 ayat 25 dong. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudaraku, percayakan kau akan hal ini? Saya berharap saudara percaya. Karena dia jelaskan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi ini ayat yang pertama. Tolong ingat. Ya, tolong ingat. Karena dengan mengingat ayat ini, berarti saudara sudah menerima Yesus. Baik, yang kedua. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali ya, melalui aku. Ini ada salah tulis ya. Kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
datang kepada Bapa kalau tidak melihat. Dengan kata lain, hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup itu. Ya. Jadi Yohanes 14 ayat 6 ini ayat yang kedua yang saudara perlu ingat tentang Yesus itu yang memiliki kuasa yang luar biasa, jalan keselamatan, jalan hidup, kebenaran dan hidup. Yang ketiga, Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sekali lagi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia siapa? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Kalau saudara mau selamat, kalau saudara mau hidup, kalau saudara mau ke sorga, tidak ada nama lain yang kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Selain Yesus. Ini tolong diingat. Jangan jual Yesusmu. Jangan sangkal Yesus. Karena malam hari ini sangat jelas bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain Yesus yang dapat menyelamatkan. Karena Dia Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini, rela berkorban bagi saudara dan saya. Dia mau mati di kayu salib, mati oleh karena dosa saya, dosa saudara, tapi Dia bangkit. Dan itulah sebabnya Dia layak sebagai juru selamat yang menyelamatkan saudara dan saya. Yang terakhir, Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Wah, sangat kuat ini pernyataan ini. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ya. Jadi Yesus itu telah mati dan hidup. Dan hidup untuk berapa lama? Selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tadi kita sudah. Inilah ayat yang sangat-sangat penting. Yang saudara perlu terima. Yang saudara perlu imani. Karena keempat ayat ini menyatakan sangat strong, sangat kuat tentang pernyataan Yesus siapa Dia sesungguhnya. Dialah Allah, Dialah juru selamat, Dialah penebus, dan Dialah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Untuk itu, saya memohon sekali lagi, saya menghimbau sekali lagi dengan segala kerendahan hati, terimalah Yesus, percayalah kepadanya, milikilah iman kepadanya, iman yang sungguh-sungguh, iman yang sungguh percaya, menyatakan bahwa saudara adalah orang beriman, dengan menerima Kristus, dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, yang akan menyelamatkan kita dari dunia ini kepada hidup yang kekal di sorga bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea. Pembahasan yang sangat menarik pada malam hari ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di malam ini, kita akan merasa puas oleh karena kita mengetahui dengan jelas keilahian daripada Yesus sendiri. Ya, mungkin Saudara Boy, sebelum kita mengakhirinya, mungkin kira-kira apa yang Saudara Boy dapat dari pembahasan tadi yang paling menarik? Poin-poin penting. Ya, jadi ada beberapa poin yang saya tangkap dari kesimpulan yang tadi, bahwa menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, yaitu yang pertama, akulah kebangkitan dan hidup. Luar biasa. Luar biasa, ini menunjukkan keilahian daripada Yesus itu sendiri. Kemudian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Luar biasa. Kemudian, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain Dia, yaitu Yesus sendiri. Amin. Dan yang terakhir, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea
Sangat luar biasa pembahasan kita malam ini, dan sudah tentu umat-umat Tuhan dan juga saudara-saudara yang sudah menyaksikan secara langsung pada malam hari ini mungkin timbul banyak pertanyaan. Untuk itu kami memohon agar supaya pertanyaan dapat dikirim secara langsung melalui kolom akun Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Zoom. Ya, aplikasi Zoom. Ya. Sebelum kita mengakhirinya, kita mohon hamba Tuhan Pendeta Ridho Hutapea untuk mendoakan kita, khususnya doa berkat bagi semua para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa yang mengasihi kami, pada malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi kami. Oleh karena Tuhan sangat peduli kepada kami. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia memiliki keilahian, tapi dia meninggalkan keilahiannya, mengosongkan dirinya, dan mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami. Dan tidak ada oknum lain, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kami selain Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini menjelaskan kepada kami, untuk mengajak kami percaya, untuk mengajak kami menerima. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini hamba berdoa kepada semua yang sudah mendengarkan akan firman ini. Biarlah kami mengambil keputusan, percaya, menerima, dan memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah bersama-sama pada malam hari ini. Berkat rohani, berkat sukacita, berkat damai sejahtera menjadi bahagian kami semuanya di malam hari ini. Dan biarlah besok malam kami dapat bertemu kembali. Oleh karena kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami sepanjang malam ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Kami persembahkan doa kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah memimpin doa tutup pada malam hari ini. Besok kita akan tiba kepada satu pembahasan dengan judul keselamatan. Untuk itu kami dari studio menyampaikan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.